Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nahdliyin dimanapun Anda berada. Pada tahun ini Nahdlatul Ulama akan memasuki usia 1 abadnya. Kita artinya akan masuk ke abad kedua beberapa saat mendatang. Kita tentu patut berbahagia karena Nahdlatul Ulama sudah berusia 1 abad ya. Usia 100 tahun bagi sebuah organisasi tidaklah mudah untuk dicapai. Banyak sekali peran yang sudah dimainkan oleh Nahdlatul Ulama, termasuk untuk menjaga keutuhan bangsa, terutama menggabungkan antara cinta tanah air dan cinta negara yang tidak mudah untuk dilakukan karena di beberapa negara itu mengalami kegagalan untuk menggabungkan keduanya. Dan kontribusi kita terhadap berbagai hal juga tidak diragukan di dunia pendidikan dan pengembangan sektor yang lain juga sudah sangat besar. Artinya kita bisa berbangga diri untuk masuk ke abad kedua. Namun ada tantangan sebenarnya yang diam-diam menghinggapi kita untuk memasuki abad kedua ini. Karena kita perlu memastikan abad kedua NU itu lebih bagus dari abad yang pertama. Tantangan itu adalah tantangan kualitas kader kita yang akan membawa organisasi kita untuk masuk ke abad kedua. Di Indonesia banyak sekali anak yang stunting. Dan ini ini mengkhawatirkan sebab pada tahun 2021 24,4% menurut data pemerintah anak Indonesia stunting, dan saya yakin sebagian dari itu adalah anak dari warga NU. Ini bukan klaim sebenarnya, karena kalau kita lihat dari sebaran petanya, ini mirip dengan peta atau kantong terbesar warga NU. Misalnya kita sebut saja dari datanya pemerintah. Ada beberapa provinsi yang jumlah balitanya banyak stunting. Saya bacakan. Ada 1 Jawa Timur, yang kedua Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Banten. Ini adalah 5 provinsi dengan balita stunting terbanyak di Indonesia. Nah, walaupun belum ada yang menyebut demografi warga NU secara rinci, namun dapat kita lihat bahwa di wilayah ini juga adalah kantong wilayah NU. Di situ banyak pesantren, banyak sekolah, banyak struktur NU dari wilayah sampai desa, disitulah yang paling banyak. Nah, artinya ketika wilayah itu banyak stuntingnya, kemungkinan besar itu adalah warga kita. Nah, ini mesti menjadi perhatian serius bagi kita, sebab kita merencanakan di abad kedua kondisi NU menjadi lebih bagus. Artinya warga kita yang akan membawa amanah itu harus kita pastikan kualitasnya bagus. Jangan sampai terancam karena stunting. Sebenarnya ancaman itu nyata ya, karena anak yang terkena stunting itu potensi tumbuhnya secara fisik dan kognitif itu lebih rendah daripada yang tidak terkena stunting. Nah, perhatian ini harus konkret pada dasarnya, tidak boleh hanya semata-mata berhenti pada gagasan, pada imbauan semata, tapi sudah mesti konkret. Kita harus terlibat secara langsung, secara lebih nyata. Nah, keterlibatan NU ini sangat besar sebenarnya untuk melakukan aksi yang preventif terhadap merebaknya stunting di kalangan warga NU muda. Karena program ini, program pengentasan atau penanganan stunting itu adalah program nasional yang ada dari pusat hingga daerah, hingga level yang lebih kecil, provinsi, kota, kecamatan, hingga desa itu ada programnya. Nah, penyelenggaranya juga banyak, mulai dari misalnya ketua penyelenggaranya ada BKKBN, ada Setwapres, ada kementerian-kementerian terkait, Kementerian Kesehatan tentu saja, ada Kementerian PUPR, ada Kementerian Agama, dan kementerian lain, PMK juga. Artinya kita bisa untuk membangun kerjasama dengan berbagai lini tersebut, termasuk dengan pemerintah di level provinsi dan kabupaten. Pemerintah di level provinsi dan kabupaten juga punya kewajiban untuk menyelenggarakan program pengentasan atau penanganan stunting. Nah, struktur kita yang ada di level pengurus besar, wilayah, cabang, hingga
hingga ranting itu memungkinkan untuk terlibat melakukan aksi tersebut. Selain itu kita juga ada level-levelnya kan, ada layer-layernya, ada layer misalnya ibu-ibunya muslimat, ada fatayat yang lebih muda, ada organisasi lelaki, ada misalnya Ansor Banser, terus ada lembaga tentu saja dan seterusnya, selain Banom ada lembaga. Nah, ini bisa kita bangun kerjasama untuk melakukan penanganan terhadap stunting, terutama preventif ya, aksi-aksi preventif, edukasi terhadap masyarakat kita agar warga muda kita tidak terkena stunting. PBNU sebenarnya sudah melakukan di level pengurus pusat, PBNU sudah melakukan beberapa waktu lalu, kita ingat ada kerjasama atau belum berbentuk kerjasama, ada nota kesepahaman yang sudah dibangun antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Kementerian Kesehatan. Waktu itu Ketum Gus Yahya langsung dengan Pak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin menandatangani nota kesepahaman, dan itu mungkin akan sebentar lagi diturunkan dalam program yang baik untuk penanganan stunting. Nah, ini bisa di follow up sebenarnya di level-level yang lain. Di level lain misalnya di level provinsinya, di level kabupaten kotanya, di level kecamatannya. Ini bisa di follow up sehingga penanganan kita semakin multi stakeholder juga. Terutama barangkali di level pesantren yang punya banyak ada banyak santri di situ, terutama santri putri, perlu seperti misalnya pil tambah darah dan seterusnya, pola hidup sehat. Nah, ini bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah terkait. Oleh karena itu ini menjadi sangat penting, terutama karena kita sudah beranjak dari abad yang pertama untuk ke abad yang kedua. Sekali lagi, kalau kita tidak preventif sekarang, kita khawatir di generasi mendatang kualitas kader kita tidak sebagus jika dia tidak mengalami stunting. Walhasil dengan merancang program yang bagus dari level pusat hingga ke bawahnya, kita bisa memastikan atau bisa berusaha untuk lebih yakin bahwa kualitas kader kita di masa depan ini akan bagus. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan kita, karena pemerintah itu punya target untuk pada tahun 2024 prevalensi stunting itu mencapai 14%. Sekarang pada tahun 2021 masih 24,4%, artinya jaraknya masih cukup jauh. Nah, keterlibatan NU bisa menjadi tenaga baru untuk pemerintah melakukan penurunan angka stunting di Indonesia, karena jejaring kita yang juga begitu banyak. Artinya dengan menyelenggarakan itu kita bisa melampaui 2 pulau. Pulau pertama adalah memastikan bahwa kader kita sendiri itu terbebas dari stunting. Yang kedua, kita membantu pemerintah mencapai targetnya. Tentu saja ini juga demi organisasi yang kita cintai agar kualitas kader kita semakin bagus dan kontribusi kader kita, kontribusi organisasi kita terhadap kemaslahatan bangsa di masa depan itu menjadi lebih baik. Terima kasih.